itu ada menceritakan tentang cahaya, tentang kecepatan cahaya, tentang bagaimana cahaya itu berproses. Dan akhirnya dari cahaya itu nanti ada sih penemu Islam yang yang menemukan kamera. Nah, itu berpatokannya dari surat An-Nur tuh. Oke, terus ini tadi ya, tidak ada pertentangan di dalamnya. Karena kalau dari awal tentunya itu harus sempurna. Kalau sempurna, nggak ada pertentangan dalamnya dari dulu sampai sekarang. Oke. Terus bukti kebenaran Al-Quran. Al-Quran itu kan kalau buku itu ada namanya kata pengantar, ya kan? Kata pengantar, kalau misal kita tahu kata pengantar di buku biasanya ada tulisan pernah nggak ada buku yang tulisannya buku ini sempurna, buku ini nggak ada salah gitu. Nah, kami nggak minta saran dari yang lain. Pernah nggak ada kayak gitu? Nggak ada kan? Kayak semua buku bahkan buku yang ditulis profesor itu ada kami butuh masukan lagi, butuh penelitian lagi, ya kan kayak gitu. Tapi kalau di Al-Quran ini di awal-awal udah ditulis. Al-Baqarah ini 1 sampai 5 itu kan pengantar ditulis la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya gitu. Kayak karena pengantarnya aja udah nggak ada keraguan gitu loh. Masa kita mau sih nggak percaya sama Quran gitu loh. Allah tuh udah yakinin dari awal loh kayak gitu. Jadi kayak gimana lagi kita masa kita mau ragu terus ya gitu. Jadi Al-Quran ini emang kita bisa berpatokan dalam Quran karena dalam pengantarnya sendiri itu udah Allah tuh udah menegaskan la raiba fihi. Terus juga Al-Quran itu berbahasa Arab karena Nabi yang diturunkan Al-Quran ini ke Nabi Muhammad itu bahasanya beliau itu berbahasa Arab. Nah, jadi supaya nanti beliau bisa menjelaskan ke orang-orang ke manusia itu dengan bahasa yang beliau pahami juga itu. Terus juga bahasa Arab itu merupakan bahasa dengan kosakata terbanyak. Kalau di dunia itu keempat nggak sih bahasa Arab itu? Ya pokoknya sekian lah kosakata terbanyak dan juga bahasa terbaik dalam Quran. Jadi misal dalam Al-Quran itu misalnya dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab itu harokatnya beda, aja harokatnya beda tuh udah artinya beda juga. Misal kayak kata cinta kan. Kata cinta dalam bahasa Arab artinya hubbu, pakai hak hubbu. Terus kalau misal diartiin ke bahasa Indonesia artinya hobi. Ternyata arti asalnya hubu itu artinya benih. Berarti maknanya ya, kalau kita maknai, cinta itu merawat benih. Orang Arab itu sukanya nyari-nyari makna sih ya. Jadi kalau kata orang Arab sih, cinta itu merawat benih, artinya menjadikan orang yang dicintai itu bertumbuh bermanfaat lebih luas setelah kita melindungi orang tersebut. Makanya orang-orang Arab yang dulu tuh suka syair-syair, itu kayak mikir, Nabi Muhammad ini penyihir ya? Kok bisa sih bikin kata-kata sebagus ini kayak gitu. Padahal kita tahu kan kalau Nabi Muhammad itu beliau nggak bisa baca tulis gitu. Jadi kayak orang-orangnya itu orang-orang pada zaman itu kayak mikir kok bisa sih gitu. Jadi memang jelas kalau misal kebenaran dari Al-Quran ini nggak bisa dipungkiri lagi. Nah, terus ada contoh-contoh yang dapat membuktikan kebenaran Al-Quran. Ada 5 ya. Jadi yang pertama, dari aturan hidup. Aturan hidup. Jadi kalau di Islam itu, Al-Quran itu nggak hanya sekedar yang kita pahami, nggak hanya sekedar kita hafalkan atau dibaca, tapi juga dipahami. Terus juga dengan kita memahami itu bisa mengantarkan umat manusia ke zaman kejayaan. Zaman kejayaan, ingat nggak? Dulu waktu zaman Renaissance bersamaan sama apa? Dulu tuh ada barengan sama Islam itu pernah berjaya loh selama kurang lebih 1400 sampai 1500 tahun, di mana ada tiga bagian dinasti yang berkuasa saat itu, dan tiga dinasti ini mereka menyumbangkan berbagai pengetahuan, misalnya pengetahuan secara agama. Terus yang dinasti yang kedua
pengetahuan secara akademis kayak secara kedokteran, terus secara misal astronomi gitu, terus juga secara listrik-listrik kayak gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga secara strategi, dan mereka ini juga tentunya mematuhi aturan dari Al-Quran karena memang waktu itu benar-benar ditetapkan kayak gitu. Terus selanjutnya ada sejarah. Eh Sebentar, suara kakak kedengaran nggak masih? Kedengaran, Kak. Oke. Nanti kalau misal suara kakak putus-putus atau kenapa atau hilang gitu bilang ya, nggak apa-apa. Terus selanjutnya ada sejarah. Sejarah. Coba kita cari tahu, pernah nggak sih ada cerita dalam Al-Quran yang kontradiksi sama kejadian sekarang? Ada nggak? Pernah nggak? Kalau ada, boleh nih kalian sharing. Tapi kalau kita coba tilik-tilik lagi, contoh di surat Ar-Rum. Di surat Ar-Rum itu ada kisah tentang bangsa Romawi. Bangsa Romawi sama bangsa Persia. Pernah kan? Ada kan? Tentunya ada dong. Terus juga tentang Fir'aun. Fir'aun itu jelas ada. Pada zaman dulu itu juga ada juga. Nah, Fir'aun jadi memang benar-benar sesuai sama sejarah yang terjadi di masa-masa kita juga di dunia ini, di bumi ini. Lalu selanjutnya ada masa depan. Masa depan contohnya Quran surat Al-Lahab. Jadi, tahu Abu Lahab kan? Abu Lahab paman Nabi yang ya begitu deh. Nah, di Abu Lahab ini beliau itu masih hidup 10 tahun setelah surat Al-Lahab diturunkan. Tapi pada akhirnya beliau juga meninggal dalam keadaan kafir gitu loh. Padahal beliau tahu ada surat itu kayak gitu. Jadi Al-Quran ini juga sebagai penentu masa depan pada saat itu. Terus juga di surat Ar-Rum kan yang tadi kakak sebut di ayat 1 sampai 7 itu yang meramalkan kemenangan Persia. Jadi Persia Persia dulu jadi Romawi dulu menang, habis itu 3 sampai 9 tahun selanjutnya baru Persia menang. Itu ada nanti kalian kalau mau baca di surat Ar-Rum 1 sampai 7. Terus science. Science itu misal kayak di Big Bang, surat Al-Anbiya ayat 30. Nah, itu tentang Big Bang. Jadi dari sekumpulan titik kecil terus melebar besar. Ibaratnya kayak balon lah. Balon kalau ditiup lama-lama melebar kan. Gitu. Sama kayak dunia ini. Kalau Big Bang itu teori kayak gitu. Jadi lama-lama melebar, melebar, membesar gitu. Jadi lama-lama galaksi-galaksi kayak gitu kayak balon gitu. Terus juga ada di surat Ar-Rahman ayat 37. Nah, nanti ini kita bahas. Kalau di saat Ar-Rahman itu itu ada yang dua laut bertemu di selat namanya tuh selat Gibraltar. Pertemuan laut Atlantik sama Mediterania ini karena masanya itu beda, masa beda akhirnya mau dicampur kayak gimana pun tetap nggak bisa menyatu kayak gitu. Terus juga ada tentang keharaman babi. Nah, ini kalau tentang haraman babi nanti kita bahas juga ya di sini. Dan penciptaan manusia. Penciptaan manusia itu di surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Oke. Terus bukti kebenaran dari tinjauan sains. Jadi kita bahas dulu ya satu tadi. Nah, salah satu teori tentang ciptaan semesta itu teori Big Bang ya, yang tadi kakak sebut. Jadi yang awalnya itu volumenya nol dengan sangat rapat, terus akhirnya lama-lama dipisah gitu. Dipisah. Nah, dipisahnya itu kalau dalam surat Al-A'raf ayat 7 memakan waktu selama 6 hari atau sittati ayam. Jadi selama 6 hari melebar, melebar, melebar kayak gitu. Terus juga ada disebut juga tentang Big Bang ini di surat lain, misal kayak surat Yunus ayat 3, surat Hud ayat 7, Al-Furqan ayat 59, As-Sajdah ayat 4, sama surat Qaf ayat 38. Jadi memang ya bahkan para peneliti itu setelah menemukan mereka itu melakukan penelitian bla 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 eksperimen terus ternyata sesuai sama yang di Quran. Jadi kadang peneliti peneliti itu justru menemukan hidayah itu dari situ kayak oh iya benar juga ya kayak gitu. Dan banyak ternyata para peneliti yang akhirnya menyadari kebenaran dari Al-Quran itu sendiri. Bahkan
itu ada peneliti yang mereka tuh tahu kebenaran Islam, terus akhirnya masuk Islam gitu kan. Tapi ada juga yang kayak apa tuh tahu tapi ya udah gitu loh, mereka nggak mau berkecimpung masuk ke dalam Islam itu sendiri. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang tadi tuh ya, ada 2 pertemuan laut karena masa jenisnya itu berbeda. Ini di surat Al-A'raf ayat 19 sampai 20 sama di surat Al-Furqan ayat 53. Padahal sudah disampaikan Rasul sejak 1400 tahun yang lalu. Tapi baru ditemukannya di sekitar abad-abad terbaru ini, kayak kenapa sih kok bisa kayak gini gitu. Masa Rasul pernah datang ke laut terus kayak jalan-jalan di sini, kayak apa ya? Jadi memang Al-Quran itu memang dari Allah gitu. Di sini menjadi salah satu bukti kebenaran Quran. Oke, selanjutnya. Ini ayat tentang nggak boleh makan bangkai, darah, daging babi, sama binatang yang nggak disebut nama selain Allah. Al-Baqarah ayat 173. Jadi dia masuk ke fikih juga ya. Terus ini kita cari tahu dulu, mengapa babi nggak boleh dikonsumsi. Babi nggak boleh dikonsumsi. Oke, kalau kata Allah nggak boleh. Kita cari tahu dulu nih, kenapa nggak boleh. Yang pertama, babi itu kotor, jorok. Terus makan bangkai sama kotorannya sendiri. Kayak, kotorannya sendiri gitu loh. Udah kotor, dimakan lagi. Jadi apa yang bernutrisi? Kayak gitu. Terus juga makan sisa-sisa jasad manusia. Kayak udah parah banget gitu kan. Dan akhirnya di tubuh babi itu ada parasit. Parasit tahu nggak? Udah pernah belajar kan? Yang dulu waktu SMA juga pernah nih kayaknya. Nanti belajar juga nih waktu blok parasit. Kalau yang di PSKPS. Ada inget nggak nama parasitnya apa? Jadi parasitnya itu namanya Taenia solium ya. Terus ada juga kayak Toxoplasma gondii, Trichinella spiralis. Terus Taenia solium ini punya kait ya. Kaitnya itu kayak emang sulit buat lepas gitu. Emang harus diambil sama yang ahli supaya nggak menyisakan sisa-sisa si parasit itu di dalam tubuh manusia. Gitu. Soalnya emang kayak punya kait yang kalau ditarik itu kayak masih nyantol gitu. Bisa bayangin nggak sih kayak gitu. Nah juga terus misal suatu saat lagi bakal ada teknologi yang bisa menghilangkan parasit itu. Kira-kira bakal menghilangkan status haram pada babi nggak? Kira-kira masih halal atau haram? Menurut kalian gimana? Ada yang bisa? Masih haram Kenapa? karena dari Allah yang ngasih haram, bukan karena alasan yang itu tuh berbahaya sih, karena alasannya Allah yang memberikan itu tuh haram. Ya, benar. Karena kalau misal Allah tuh menetapkan sesuatu pada manusia, tentu Allah tuh pasti tahu lebih gitu loh daripada kita. Gitu. Karena kalau misal dari sisi saintifiknya ya, di DNA babi itu sekitar 84% mirip banget sama DNA manusia. Jadi kalau kita makan babi, jangan kita. Kalau ada orang makan babi sama dengan makan manusia. Kayak gitu. Jadi kayak kalau DNA-nya sama gimana gitu? Apa nggak bikin mutasi yang baru nanti? Kayak gitu. Ini sumbernya dari Dr. Eugene McCarthy ya. Jadi dari peneliti Amerika. Nah, jadi kita itu harus punya mindset kalau apa yang Allah haramkan, terus juga Allah yang tentukan buat kita, itu pasti Allah tuh uh, adalah baiknya buat kita. Cuma kitanya aja yang nggak tahu gitu. Dan kayak penemuan-penemuan ini kita baru taunya di abad 20-an ini gitu loh. Emang manusia tuh telat taunya gitu. Jadi tentunya Allah pasti lebih tahu. Gitu. Jadi kita tinggal menerapkan apa yang Allah tentukan buat kita sama menghindari apa yang diharapkan Allah. Oke, ini ada uh, pembentukan manusia ya, embriologi manusia. Dan ini di surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Jadi yang pertama, ini kelihatan nggak kursornya kakak? Kelihatan nggak? Oke. Jadi yang pertama, dari sulalah. Sulalah ini artinya tuh saripati.
saripati berasal dari tanah. Nah, terus abis itu berubah jadi nutfah, ja'alna nutfah. Menjadikan dia nutfah. Nutfah itu air mani gitu. Habis itu nanti prosesnya itu kurang lebih seminggu ya. Seminggu di dalam rahim, nutfatan. Nah, setelah nutfah, maka nanti ini tadi air mani tadi di tempat yang kokoh. Nah, terus nanti menjadikan oh ya, dari maksud tempat yang kokoh itu rahim ya. Dari nutfah itu bakal jadi alakoh. Alakoh itu segumpal darah, segumpal darah. Alakoh itu artinya tergantung ya. Tergantung berarti sesuatu yang bergantung pada sesuatu yang lain. Berarti dia segumpal darah. Gitu. Nah, setelah itu ada mudgoh. Mudgoh itu artinya seonggok daging yang dikunyah. Ya, tadi kami menjadikan alakoh itu mudgoh. Gitu. Mudgoh itu tadi daging yang dikunyah atau di sini kalau secara embriologi itu terjadi perkembangan otak dan saraf. Jadi sudah mulai terbentuk telinga, terbentuk mata, indera-indera yang lain, kayak gitu. Dan bayangin ya, kayak gini tuh sudah ada sejak zaman Nabi di abad ke-6. Kayak Nabi tahu dari mana? Kayak gitu. Kalau bukan dari Allah. Nah, kayak gitu sih. Oke. Terus, ini ya, coba disimak dulu. Statements we're about to show you are from the Holy Quran, said to be the official, unchanged, pure word of God, revealed over 1400. Claiming to be the word of God is a heavy statement, and without proof, or if a single contradiction is found within the book, the apparent word of God will be proved false. So without further ado, let's put the book to the test. In the 23rd chapter, titled The Believers, 12th to the 14th verses, God is said to give a detailed description of how the human being is born. By saying, we then placed him at the sperm drop, makes him settle sperm. Then we made the drop halakha. We translate this word very soon. And then we changed the halakha for lump. Then we made out of that lump bones. Then we clothed the bones with flesh. Then we caused him to grow and come into being and attain a definitive form. In the 21st century, we can now safely say that this verse is clearly describing the process of development in correct chronological order. However, what we should be paying attention to is referring to the development of the embryo. The word used to describe the embryo in this verse is halakha. The word halakha is translated into English separate things. Firstly, a blood clot. Thirdly and finally, a leech. All three definitions don't come anywhere near what we perceive to be the human embryo. So, why are these words used and what significance do they share with them? And the embryo describes the blood clot. Third week of embryonic development, the heart joins with the blood vessels to form important cardiovascular. By the end of the third week, the blood is circulating up to the beat. The first thing that comes to mind in regards to being suspended or hanging, but we can't use that example because we are simply referring to steps or the baby being formed. So we now know today that the umbilical cord is formed from the connecting stalk. The connecting stalk is formed as soon as it's formed. The embryo's connecting stalk is described by John Allen and Beverly Kramer as an object and intelligence. So an embryo is suspended, it does have a strong resemblance with the blood. Figure A shows figure B. Note once again that the embryo in this stage is no greater than the size of the turtle wing. X-ray. At 22.
haven't seen anything yet. The head of the embryo at 22 days. The detail you are seeing right now is absolutely impossible. I can only There's no other word to describe it. Mind blowing. You have shown possible. Or equal. Like mind. Once again, verses you have shown prove 40. Are these the words of God? Descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century. The only reasonable conclusion is that these descriptions were revealed to Muhammad from God, from God, from God, from God. Oke, jadi tadi kita jadi tahu kan kalau misal memang pembentukan embriologi manusia itu seakurat itu dari Al-Qur'an terus dibuktikan dari peneliti-peneliti. Terus kita lanjut ke sini. Ini ada beberapa ayat dari surat Al-Baqarah. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, Al-Baqarah di ayat ke-23 yang artinya di sini Al-Baqarah itu menantang kayak oke, coba kamu bikin satu surat misli tuh bisurati mimisli faktu bisurati mimisli, coba bikin sih satu surat, bisa nggak gitu. Kalau kamu benar gitu, kamu benar coba sih bikin kayak gitu. Allah bilang kayak gitu. Terus akhirnya tertantang nih, ada namanya Musailamah Al-Kadzab. Itu beliau itu kayak oke, aku coba bikin kayak gitu. Jadi Musailamah Al-Kadzab itu kalau pengen tahu ya, orang ini tuh bikin surat tentang kata. Bikin surat tentang kata, terus kayak ya agak aneh sih kalau misal kalian mau tahu. Coba ntar bisa di search ya, bikin surat tentang kata. Itu bener-bener cuma 3 atau 5 ayat, tapi kayak gagal banget kayak gitu. Dan untuk dihafal juga sulit gitu. Kan kalau kita ngafalin Quran kan bisa kan kayak gitu. Tapi sayangnya dari si Musailamah Al-Kadzab itu udah kata-katanya agak aneh. Terus kalau dibaca merdu tuh kayak agak lain gitu. Terus juga apa ya, coba deh ntar delete aja, aneh gitu pokoknya. Terus juga ada lain namanya Aswad Al-Ansi. Terus juga ada Tulaiha gitu. Mereka juga sama kayak si Musailamah gitu. Tapi si Musailamah ini lebih ngeyel gitu loh intinya. Oke, itu di zamannya Abu Bakar ya. Masa-masa kayak udah gak ada Rasul, terus akhirnya kayak ini waktu zaman Rasul juga, tapi setelah Rasul itu lebih parah kayak gitu. Itu di zamannya si Abu Bakar. Terus juga di sini kita tahu kan kalau Rasul itu nggak bisa baca tulis, jadi tentu Quran itu bukan buatan dari Rasul. Terus juga mukjizat Quran, kita bahas dulu nih mukjizat Quran. Pernah nggak kalian mikir, misal kenapa sih dulu-dulu Nabi itu mukjizatnya itu kayak membelah lautan, terus membengkokkan besi. Kenapa sih? Kok sekarang Nabi Muhammad nggak keren sih? Kok nggak belah lautan sih kayak Nabi Musa? Kok nggak apa ya? Nggak bisa badannya kayak nggak dengan kekuatan kayak gitulah misalnya. Kayak nabi-nabi zaman dulu. Kenapa sih emangnya? Karena justru di sini mukjizatnya. Jadi Quran itu mukjizatnya tuh misalnya gini, misalnya ada orang yang hidup di zaman Nabi Musa, terus ngelihat Nabi Musa membelah lautan, keren kan, kayak wah keren banget kayak gitu. Terus akhirnya orang ini pengikut Nabi Musa itu cerita ke anaknya, nak, bapak tuh lihat loh Nabi Musa membelah lautan gini-gini, keren banget kayak gitu. Akhirnya mukjizatnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk cerita kan, dalam bentuk audiotorik kan, kayak gitu. Jadi audiotorik itulah nanti nurun nih ke anaknya, ke cucunya, ke cicitnya, kayak gitu. Tapi makin lama makin, masa sih aku nggak ada loh di situ, kamu dongeng doang sih, kayak gitu. Tapi Al-Quran ini justru dalam bentuk audiotorik kayak gitu. Jadi mau kemanapun ya tetap ada, tetap terus kayak gitu. Zamannya sejauh apapun,
beratus-ratus tahun apapun tetap ada, itu apalagi dibukukan. Nah, jadi makin ada tuh audiotorik. Jadi sebenarnya Al-Quran itu mukjizatnya secara audiotorik kayak gitu. Makanya dulu Al-Alaq itu dibacakan kan dari malaikat ke Nabi Muhammad kan, bukan dituliskan kan, dibacakan kayak gitu. Terus lanjutnya nih, wa ilam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nar wal hijarah. Jadi kalau kamu di sini Quran negasin lagi, kamu pasti nggak bisa bikin sih gitu. Jika kamu tidak dapat membuatnya dan pasti kamu nggak bisa bikin gitu. Jadi ya udah pelihara dirimu dari neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir gitu. Yang pertama nih nantang dulu nih, coba sih bikin surat mislihi, coba bikin. Terus selanjutnya, oke, kamu pasti nggak bisa sih kayak gitu. Itu di surat Al-Baqarah ayat 24, 23 sama 24. Lalu pertanyaan selanjutnya, mengapa manusia diciptakan? Seperti yang kita tahu dari surat Az-Zariyat ayat 56. Maholakal insa jinal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini dari kata abadi ya, abad. Ya'budun dari kata ain ba sama dal. Kalau misal di sorof itu ada kayak kata dasarnya, kata dasar itu abadi berarti mengabdi, kita mengabdi kepada Allah kayak gitu. Terus lanjut ya, yang pertama kita bahas dulu nih dari surat Al-A'raf ayat 172. Jadi pada surat Al-A'raf ayat 172 ini adalah persaksian kita saat di alam ruh kalau kita itu mau menjadi khalifah di muka bumi. Itu maksudnya gimana? Jadi kalau kita khalifah itu artinya pemimpin kan. Pemimpin itu ada dua, pemimpin untuk diri kita sendiri sama untuk orang lain. Kalau kita nggak mimpin orang lain, tentu kita mimpin diri sendiri dong. Ya masa diri kita dipimpin sama orang lain? Maksudnya kayak yang punya diri kita tuh ya kita kan kayak gitu. Jadi at least kita jadi pemimpin diri kita sendiri. Jadi kita nih adalah pemimpin untuk diri kita masing-masing gitu sebenarnya. Lalu Al-Baqarah ayat 30. Sungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ini mungkin kalian pernah dengar ya. Terus mengapa engkau hendak menjadikan di bumi orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Padahal kami itu selalu bertasbih loh ya Allah, selalu memuji, selalu mensucikan engkau ya Allah, gitu katanya malaikat. Terus Allah balas nih, sungguhnya aku tahu apa yang nggak kamu ketahui. Pernah nggak kalian mikir, kenapa kok di surat Al-Baqarah pernah dengar nggak kalau ada satu si iblis ini dia nggak mau sujud ke Nabi Adam, padahal Nabi Adam baru saja diciptakan. Kayak nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba nggak mau sujud gitu loh. Nah, jadi ini tuh ada sumber ya, ada hadis dari Abdullah bin Umar itu mengatakan, jadi 1000 tahun sebelum diciptakannya Adam itu ada namanya bangsa jin. Bangsa jin ini kayak ya punya kekuatan, keren-keren kan bangsa jin kan gitu. Tapi bangsa jin ini bikin kerusakan, bikin keonaran, perang sana sini gitu. Akhirnya diutuslah malaikat untuk memusnahkan mereka semua. Ini hadis kakak belajarnya dari Ustadz kakak juga ya waktu SMA itu atau Diman. Nah, balik lagi ya tadi. Jadi akhirnya diutuslah salah satu malaikatnya itu untuk membasmi mereka semua. Basmi udah habis gitu kan. Terus akhirnya balik. Terus tiba-tiba diciptakan manusia, satu malaikat ini bilang, loh nanti mereka bakal bikin kerusakan sih ya Allah gitu. Nah, akhirnya aku nggak mau sujud kayak gitu kata si satu orang ini. Satu orang ini malaikat Azazil ya namanya. Malaikat Azazil ini akhirnya dijebloskan ke neraka dan akhirnya ya si iblis itu jadinya gitu. Di akhir sih nanti dijebloskan ke neraka. Ya, jadi malaikat yang nggak mau sujud itu namanya Azazil, terus jadi iblis kayak gitu ceritanya. Jadi sebenarnya memang udah ada jin-jin yang hidup di masa lalu kayak gitu. Dan akhirnya dimusnahkan soalnya suka perang-perang terus kayak gitu. Terus nah, untuk konsep keimanan itu dihubungkan dari dua hal, konsekuensi keimanan sama pembuktian dari keimanan itu sendiri gitu. Pembuktiannya itu dengan perbuatan. Terus juga konsep keimanan itu berasal dari perbuatan yang
Ini ada di surat Al-Hujurat ayat 15 sama di surat An-Nisa ayat 65. Nah, terus hadisnya yang berkaitan itu ada di hadis Arba'in hadis Arba'in ke-34. Jadi mungkin kita pernah dengar ya, kalau misal kita lihat kemungkaran itu kita ngubah dulu pakai tangan. Kalau nggak bisa, maka dengan lisan. Terus kalau nggak bisa juga, maka dengan hati. Itu maksudnya gimana sih, Kak? Jadi yang pertama mencegah dengan tangan. Ini biasanya kalau orang-orang dengan kekuasaan tinggi, mereka punya kuasa. Jadi akhirnya kayak mereka dengan tanya kayak memutuskan kebijakan-kebijakan supaya nggak ada kemungkaran lagi. Tuh, kalau dengan tangan contohnya. Tapi kalau nggak bisa, oke, kita pakai dengan lisan kita. Jadi kita mengingatkan, terus kayak saling menasehati satu sama lain, kayak gitu. Terus yang kedua nggak bisa. Yang kedua nggak bisa, ya kita berarti yang terakhir. Yang terakhir maka dengan hati. Jadi kalau misal kita misalnya kayak takut, nanti dia misalnya dia bakal apa ya, bakal gini gini gini, terus kita dalam keadaan terancam misalnya kayak gitu. Berarti seenggaknya at least lah kita, aku nggak suka gitu, dia kayak gini, itu kayak apa ya, jangan misalnya kayak dia pacaran atau misalnya dia melakukan suatu kemungkaran, seenggaknya hati kita tuh menolak gitu loh, jangan menerima. Kalau menerima sama aja artinya kita setuju gitu, at least hati kita dulu lah gitu, nggak apa-apa. Nah, terus juga di tingkatan terakhir ini juga ada dua juga, ada yang membenci kemungkaran atau meninggalkan kemungkaran gitu. Jadi kayak membenci, ya udah nggak suka aja gitu. Kalau meninggalkan, ya udah jangan dilakuin gitu. Jadi Allah tuh ngasih 3 poin tadi yang mengubah dengan tangan, lisan, atau hati itu supaya manusia bisa milih kayak mereka tuh mampunya yang mana. Karena Allah kan juga apa ya, paham kan sama manusia itu kayak gimana. Oke, terus akhirnya mengapa kita mau menerima keputusan itu? Kenapa sih? Karena kalau misalnya kita jual beli sama Allah, kita tuh lebih untung daripada jual beli sama manusia. Dan juga tadi kan kakak juga sebutkan kalau misalnya Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita, supaya kita nggak terombang-ambing ke sana kemari, kita punya tujuan yang jelas. Terus juga di dunia sama akhirat tentunya ada harga yang harus dibayar. Kalau misalnya di dunia itu harganya itu lebih mahal sih. Contoh konser, ke klub-klub, mahal kan? Mahal banget gitu. Tapi kalau di akhirat, untuk akhirat kita sholat, ngaji, sebenarnya tuh lebih butuh ke konsistensi, keteguhan hati, sama iman yang kuat gitu. Tapi kalau kita berjuang dengan seluruh yang kita punya, misalnya kayak harta juga, itu justru lebih bagus. Ingat nggak di surat Al-Baqarah ayat 261? Di sini disebutkan kalau Allah itu bakal menjanjikan melipat gandakan pahala sampai 700 kali gitu. Misalnya kita infaknya 1000 misalnya. Terus akhirnya nanti sama Allah bakal dilipat kalikan jadi 1000 dikali 700. Nah, akhirnya hasilnya tuh nggak harus dalam bentuk uang, nggak harus kayak, wah aku dapat duit lagi segini tiba-tiba jatuh dari langit. Enggak lah. Jadi kayak pasti Allah tuh punya cara sendiri, entah diganti dengan cara yang sama atau misal misalnya digantikan dengan hal yang berbeda. Misalnya kita berinfak terus tiba-tiba hidup kita itu jadi lebih teratur, kita apa-apa itu dipermudah gitu. Atau Allah tangguhkan dulu, ditangguhin, nanti buat kita besar tiba-tiba boom kita dapat banyak kenikmatan dari Allah gitu. Jadi jual beli ke Allah itu lebih menguntungkan dari manusia. Soalnya manusia tuh pasti ada punya nafsu gitu, untuk keserakahan dia sendiri. Jadi kita kalau jual beli ke Allah itu lebih untung. Dan dengan ini kita jadi tahu kan kalau ada banyak ayat-ayat Quran yang bisa kita ambil pelajarannya. Satu ayat aja itu udah banyak gitu loh yang bisa kita ambil hikmahnya. Kita bisa pelajari lebih dalam bahkan secara bahasa Arab. Yang tadi di embriologi itu lintah-lintah itu ya. Itu dalam banget sih pembahasannya itu secara bahasa ya. Itu benar-benar bisa dikaji lebih dalam lagi. Bahkan beberapa ayat itu bisa jadi satu buku kalau kalian mau cari tentang tafsir-tafsir tentang Quran. Dan mungkin ya, enggak sih, ini memang
kita itu kalau memandang, pernah nggak sih kita mandang kayak ada orang yang alim banget, ada orang yang ngaji itu bener kayak real yang ngaji terus kayak kita sebutnya kadang dia kok agamis banget sih, dia kayak apa tuh ngaji mulu, kayak apa sih, kayak kenapa nggak biasa-biasa aja gitu loh. Terus coba kita dalami, kita masuk, kita pelajari ilmu Islam, pelajari makna-makna di baliknya. Ternyata kita yang terlalu cinta dunia gitu. Kita yang selama ini terlena oleh dunia gitu. Dan ada hadis yang menyebutkan kalau hadis Nabi, ya coba kalian cari nanti, ada yang menyebutkan di akhir zaman nanti ada umat manusia, umat Islam yang disebutnya itu sebagai wahan. Wahan itu artinya cinta dunia takut mati gitu. Jadi kayak akhirnya walaupun manusianya banyak umat Islam itu, tapi terombang-ambing kayak buih di lautan kayak gitu. Jadi kita sebagai generasi muda ya, apalagi nih muda masih semangat belajar Islam. Jadi kita pahami dalam-dalam tentang Islam. Sebelum tua nanti kayak kita nggak sempat belajar, terus sakit-sakitan, tuh pegel-pegel, aduh, kayak gitu kan biasanya tua itu udah yang mbah-mbah. Sebelum saat itu tiba, kita maksimalkan belajar. Misalnya belajar kayak tentang ayat-ayat Quran, ayat-ayat dalam Quran ini, dikit-dikit nggak apa-apa. Yang penting kita at least tahu dulu lah gitu. Jadi kita nggak kehilangan pegangan dalam hidup kita nggak terombang-ambing kayak gitu. Oke, mungkin dari teman-teman nih ada yang mau nanya atau ada yang kurang jelas tadi, boleh ditanyakan? Ada nggak? Boleh nih, tanya apapun deh boleh. Kalau kakak bisa ya, kalau yang lain. Oke, karena belum ada nih, mungkin bisa kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kalau misal ada pertanyaan, boleh ke kakak atau misal mau CP yang lain juga boleh. Soalnya kalau misal ada mau nanya kakak, boleh juga. Oke, nanti bisa diselesaikan tugasnya itu ya, yang di grup itu. Oke. Mungkin kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan kafaratul majelis. Oke, makasih buat semuanya yang udah join. Semangat buat ngelanjutin pesantren Hadis online-nya. Boleh, Liv. Terima kasih. Makasih, Kak.